Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfantari. Saya mahasiswi dari Universitas Primagraha. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari kedai bakpao kentang Maradona. Kenapa sih namanya kedai bakpao kentang Maradona? Nah, unit usaha ini diberi nama tersebut dikarenakan bergerak dalam bidang usaha kuliner yang memproduksi bakpao kentang isi selai apel yang selain lezat juga menyehatkan, dengan harapan mampu menjadi bakpao yang digemari seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas di kota Malang saja. Nama badan usahanya yaitu PT Maradona Sejahtera. Pemiliknya ada 3 orang. Yang pertama ada Marcella Pramadana Hardi, yang kedua Daniel Citra Hardi, dan yang ketiga Asri Wahyuni. Beralamatkan di Jalan Maijen Wiono, Kafling 1 nomor 2, Kelurahan Polehan, Kecamatan Belimbing, Malang. Nomor teleponnya yaitu 0341350240. Berbicara mengenai latar belakang, saat ini wisata kuliner di Indonesia dipenuhi dengan berbagai macam variasi makanan. Mulai dari camilan, kue, hingga masakan khas Nusantara. Berbagai pengusaha kuliner memutar otak untuk menyajikan makanan yang berbeda dan memiliki inovasi baru. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian konsumen terhadap jenis makanan yang akan diproduksi. Untuk menciptakan makanan yang unik dan memiliki inovasi, kita tidak harus menggunakan bahan makanan yang sulit atau jarang dijumpai loh. Dari bahan-bahan makanan di sekitar kita pun dapat dimanfaatkan menjadi suatu jenis makanan yang unik. Apalagi jika bahan makanan tersebut memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Jadi tidak hanya menarik dari segi cita rasa saja, namun juga menyehatkan bagi tubuh. Nah, maka dari itu kita dapat memanfaatkan kentang yang kaya akan manfaat tersebut dengan mengolahnya menjadi bakpao kentang. Sejauh ini yang sering kita temui adalah bakpao dari tepung terigu biasa dan bakpao dari telo. Namun, terdapat hal yang menjadikan bakpao kentang ini menjadi lebih unik, yaitu isi bakpao tersebut adalah selai apel. Apel merupakan buah khas kota Malang yang kaya akan antioksidan yang berkhasiat untuk mencegah kanker. Selain itu, apel juga mengandung serat yang dipercaya dapat melawan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Jadi, inovasi bakpao kentang isi selai apel ini memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan. Di samping rasanya yang lezat, sebab selai apel dapat memberikan rasa manis yang segar dari bakpao kentang yang gurih tersebut. Selanjutnya, yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama ada pihak investor, yang kedua pihak kreditur, yang ketiga pihak manajemen perusahaan, yang keempat pihak pemerintahan dan masyarakat, yang kelima yaitu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar dari PT Maradona Sejahtera adalah masyarakat kota maupun Kabupaten Malang, golongan menengah ke atas. Yang kedua ada targeting. Pasar sasaran atau target dari PT Maradona Sejahtera mencakup segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak yang menggemari makanan sehat dan inovatif. Dan yang ketiga ada positioning. Posisi pasar dari PT Maradona Sejahtera adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi inovasi makanan yang menyehatkan dan juga lezat. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh kedai bakpao kentang Maradona yaitu ada 4. Yang pertama ada strategi produk. Strategi produk yang mereka pakai yaitu ada pada bagian merek, kemasan yang menarik, dan menyertakan label dari BPOM RI dan label halal dari MUI. Nah, yang kedua itu ada strategi harga. Strategi harga yang mereka lakukan yaitu menjual makanan dengan harga yang sangat terjangkau dan sering mengadakan diskon. Nah, yang strategi ketiga ini ada strategi lokasi dan distribusi. Ya, mereka melakukannya dengan mencari lokasi yang sangat strategis, aksesnya mudah dijangkau, layout atau desainnya menarik perhatian konsumen.
Nah, yang keempat yaitu ada strategi promosi. Promosi yang mereka lakukan itu melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Berikutnya ada rencana pengembangan. Yang pertama ada evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedai Bapau Kentang Maradona terletak di Jalan Maijen Wiono, Kafling 1 nomor 2, Kelurahan Polehan, Kecamatan Belimbing, Malang. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan pasar sebab terletak di kawasan perumahan penduduk dan unit usaha lain. Karena dekat dengan kawasan perumahan penduduk, maka kami juga dekat dengan tenaga kerja. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah mesin pengadukan adonan, mesin pencetakan adonan, mesin pengukusan, mesin pemotong buah, blender, kompor gas, etalase penghangat, lemari es, meja saji, mesin kasir, meja makan, kursi, AC, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana, kami menggunakan gedung seluas 1.500 meter persegi untuk kantor, dapur pembuatan bakpao, dan kedai bakpao. Yang ketiga, tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi, serta seorang ahli boga yang termasuk dalam staf produksi. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah supervisor pelayanan, karyawan staf, pramusaji, kasir, cleaning service, driver, dan tenaga serabutan. Yang keempat ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain kentang, tepung terigu, susu cair, mentega putih, ragi instan, apel, stroberi, kiwi, blueberry, milk chocolate, white chocolate, kacang tanah, dan daging cincang. Selanjutnya ada tata letak atau layout. Yang pertama, kedai menggunakan konsep open kitchen di mana pelanggan dapat melihat proses pembuatan bakpao. Oleh karena itu, kami menggabungkan dapur dengan kedai di lantai 1. Yang kedua, suasana ruangan kedai cukup luas dan lega. Selain itu, kami memberikan warna yang nyaman dan pencahayaan yang cukup terang. Yang ketiga, tata letak kursi dan meja serta fasilitas lainnya kami tata sedemikian rupa agar dapat membuat konsumen yang datang merasa nyaman dan betah. Yang keempat, menyiapkan ruang tunggu yang nyaman bagi para konsumen. Yang kelima, kami sangat memperhatikan desain secara detail dalam kedai. Untuk itu, kami juga memberikan hiasan di dalam kedai seperti lukisan, tanaman, dan lain-lain. Yang keenam yaitu ventilasi. Sebab ventilasi yang baik akan membuat sirkulasi udara juga baik, sehingga udara di dalam kedai pun akan segar. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Maradona Sejahtera mempekerjakan kurang lebih 23 tenaga kerja, yaitu 1 orang pimpinan, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer SDM, 1 orang manajer produksi, 1 orang supervisor pelayanan, 2 orang staf pemasaran, 1 orang staf keuangan, 1 orang staf SDM, 5 orang staf produksi, 2 orang pramusaji, 1 orang kasir, 2 orang driver, 3 orang cleaning service, dan 1 orang tenaga kerja serabutan. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Aspek hukum yang dimiliki oleh PT Maradona Sejahtera yang pertama adalah bukti diri, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP sebagai identitas para pemilik usaha. Yang kedua, legalitas usaha. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kelima, izin-izin perusahaan seperti surat izin usaha industri, izin domisili, dan izin mendirikan bangunan. Yang keenam, ada keabsahan dokumen lainnya seperti status hukum tanah, status kendaraan bermotor, serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang berkepentingan dalam aspek hukum. Berikutnya, dampak usaha terhadap ekonomi. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Selanjutnya, dampak usaha terhadap sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, perubahan budaya. Dan yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya ada dampak usaha terhadap lingkungan. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungan baik terhadap tanah, air, udara, atau terhadap manusia itu sendiri. Dampak yang timbul terhadap tanah, misalnya tanah menjadi gersang, tidak subur, atau bahkan menimbulkan erosi. Demikian pula terhadap air, misalnya dapat berubah warna, rasa, atau menimbulkan bau. Dampak terhadap udara, misalnya menimbulkan polusi, debu, panas, atau suara bising. Bahkan berdampak buruk pada manusia itu sendiri, seperti menimbulkan penyakit, baik terhadap pegawai maupun terhadap masyarakat sekitar di lokasi usaha. Jika jelas memiliki dampak, perlu diperhatikan jalan keluar yang diberikan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan tersebut.